Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama saya Bapak Muhammad Johansa Hasim. Untuk kali ini kita akan membahas materi strategi dakwah Rasulullah SAW dalam periode Madinah. Silahkan disimak, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Faktor-faktor penyebab hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Nabi Muhammad SAW tiba di kota Yastrib pada tanggal 16 Rabiul Awal bertepatan dengan 2 Juli 622 Masehi. Sebelum memasuki kota Yastrib, beliau singgah di desa Kuba selama kurang lebih 4 hari dan mendirikan masjid di atas tanah milik Khulsum bin Hamdan, keturunan keluarga Bani Amr bin Auf dari golongan Aus. Yang sekarang masjid itu terkenal dengan Masjid Kuba. Dalam Al-Quran disebut juga Masjid Taqwa dan merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW memasuki kota Yastrib, maka kota Yastrib diubah namanya dengan Al-Madinah Al-Munawwaroh atau kota yang bercahaya, maupun lebih terkenal dengan sebutan Madinah. Di kota Madinah terdapat dua golongan masyarakat dari bangsa yang berbeda. Golongan yang pertama berasal dari utara, yaitu bangsa Yahudi, yang terdiri dari Bani Nadir dan Bani Quraizah. Golongan kedua yang berasal dari selatan, yaitu suku-suku Arab. Di antara yang terkenal adalah suku Aus dan suku Khazraj. Mereka sering bermusuhan satu dengan yang lainnya. Penyebabnya adalah orang ketiga, yakni suku atau bangsa Yahudi. Pada tahun ke-12 sesudah kenabian, Nabi Muhammad SAW menyambut beberapa orang dari suku Khazraj. Mereka datang untuk melaksanakan haji. Mereka disambut oleh Rasulullah SAW di tempat yang bernama Al-Aqobah. Dalam pertemuan dengan Rasulullah itu, akhirnya terjadilah perjanjian yang terkenal dengan sebutan perjanjian wanita atau perjanjian Aqobah pertama. Perjanjian itu disebut perjanjian wanita karena dalam perjanjian itu ikut hadir seorang wanita bernama Afra binti Abid ibnu Sa'labah. Sedangkan isi dari perjanjian Aqobah pertama atau perjanjian wanita antara lain: 1. Kami tidak akan mempersekutukan Allah. 2. Kami tidak akan mencuri. 3. Kami tidak akan berzina. 4. Kami tidak akan membunuh anak-anak kami. 5. Kami tidak akan memfitnah dan menghasut. 6. Kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penduduk Madinah mudah menerima agama Islam. Yang pertama, bangsa Arab Yastrib telah lebih dulu memahami agama-agama ketuhanan, karena mereka sering mendengar tentang Allah, wahyu, alam kubur, hari berbangkit, surga, dan neraka. Yang kedua, sering terjadi peperangan di antara penduduk Yastrib menyebabkan hubungan antar masyarakat kurang harmonis. Ketiga,
Penduduk Yastrib memerlukan seorang pemimpin yang mampu mempersatukan suku-suku yang saling bermusuhan. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Di Madinah, sebelum kedatangan agama Islam, antara suku Aus dan suku Khazraj selalu terjadi perselisihan, bahkan tidak jarang terjadi pertumpahan darah. Hal ini dipicu oleh adanya pihak ketiga, yakni Yahudi. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dampak yang sangat positif pada waktu itu. Kedua suku tersebut banyak yang memeluk agama Islam, sehingga semuanya telah terikat dalam satu ikatan keimanan. Meskipun kefanatismen, kesukuan tetap mengakar kepada mereka. Dengan memeluk agama Islam, Nabi Muhammad SAW telah memberikan penerangan kepada masyarakat Madinah bahwa Islam adalah agama yang menentang diskriminasi dan cinta pada perdamaian. Kebijakan pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Islam di Madinah. Seiring dengan hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, perkembangan Islam dan peradaban mengalami kemajuan. Kesuksesan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengembangkan Islam dan peradaban di Madinah meliputi 1. Mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansor. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menganjurkan persaudaraan antara kedua sahabat dan melarang semangat kesukuan sehingga bersatu menjadi kokoh dan kuat. Dengan mempersatukan kedua sahabat atas dasar suatu agama berarti merupakan satu kekuatan yang kokoh. 2. Meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat. Nabi juga mempersatukan antara golongan Yahudi dari Bani Quraidah, Bani Nazir, dan Bani Quraidah. Terhadap golongan Yahudi, Nabi membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia yang terkenal dengan Piagam Madinah. Isi dari Piagam Madinah. 1. Kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. 2. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama seperti kaum muslimin. 3. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum muslimin. 4. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. 5. Kaum Yahudi dan kaum muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. 6. Kaum Yahudi dan kaum muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. 7. Kota Madinah dipertahankan sama-sama dari serangan pihak luar. 8. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali yang berbuat jahat. Di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjid, tanah tempat penjemuran kurma milik Sahal dan Suhail bin Amr, 2 orang anak yatim yang semula bermaksud menghibahkan, namun akhirnya dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibangun masjid.
tujuan pembangunan masjid adalah sebagai tempat ibadah, belajar, pertemuan, memecah masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat, dan membicarakan strategi dakwah. Masjid itu pula sekarang terkenal dengan Masjid Nabawi. Tanah tersebut dibeli dengan harga yang pantas oleh Rasulullah. Bahkan pada waktu pembangunan Masjid Nabawi, Nabi ikut mengangkat batu bangunan itu sendiri. Dalam melaksanakan syiar Islam, dibutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan masalah pendidikan, yang menjadi faktor pendorong perkembangnya pendidikan di zaman Rasulullah SAW adalah 1. Penyebaran agama Islam membutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis karena ayat-ayat Al-Quran harus ditulis kemudian dibaca oleh kaum muslimin. 2. Islam menyebarkan berbagai ajaran seperti sejarah, hukum, politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. 3. Ayat-ayat Al-Quran banyak yang menerangkan keharusan umat manusia berpikir tentang alam semesta. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan selisih bergantiannya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih selama 23 tahun, seluruh jazirah Arab telah dikuasai kaum muslimin. Hal ini menunjukkan kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Di bawah ini, faktor keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwah dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Dalam mengembangkan tugas kerasulannya, Rasulullah SAW senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah. Selanjutnya, kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan ajaran Islam. Selanjutnya, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ketinggian akhlak dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Faktor eksternal. Nabi Muhammad SAW telah menyiapkan tenaga-tenaga dakwah yang kuat dan tangguh. Kesungguhan para sahabat dalam memperjuangkan wahyu tersebut dan mereka membela mati-matian bila menghadapi bahaya. Itu tadi materi untuk hari ini atau untuk minggu ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.